This, Jane Watson. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Putri, Ajeng, Sipa, Putri Rahayu, Tika Kartika, dan Lati Hajrin. Sejarah Jane Watson. Jane Watson merupakan cendekiawan di American Academy of Nursing. Lahir dan besar di kota kecil Welch, Virginia Barat pada tahun 1940. Beliau merupakan anak bungsu dari 8 bersaudara. Watson bersekolah menengah di West Virginia dan kemudian sekolah keperawatan Lewis Gale di Roanoke, Virginia. Pada tahun 1961, dia menikah dengan Douglas dan pindah ke barat negara asalnya negara bagian Colorado. Dan pada tahun 1964, dia memperoleh gelar Bachelor of Science in Nursing atau yang disingkat BSN dari Universitas Colorado Boulder. Dan pada tahun 1966, gelar Master Keperawatan Kesehatan Jiwa Psikiatri di kampus Ilmu Kesehatan. Pada tahun 1973, gelar doktor di Psikologi dan Konseling Pendidikan di Sekolah Pascasarjana Kampus Boulder. Pada tahun 80-an, Watson dan rekannya mendirikan Center for Human Caring di University of Colorado, pusat interdisipliner pertama berkomitmen untuk menggunakan pengetahuan human caring untuk praktek klinis, beasiswa, administrasi, dan kepemimpinan. Di Fakultas Keperawatan Universitas Colorado, Watson menjabat sebagai ketua dan asisten dengan program sarjana. Beliau mempublikasikan sejumlah tulisan teorinya tentang human caring yang paling terkenal dan dipelajari oleh perawat di berbagai negara. Karya Watson disebut sebagai filosofi, cetak biru, etika, paradigma, pandangan dunia, risalah, model konseptual, kerangka kerja, dan teori. Evolusi teori caring Jane Watson. Yang pertama, The Philosophy and Science of Caring pada tahun 79 mengenai konsep utama Watson mencakup 10 faktor karatif caring. Yang kedua, Human Science and Human Care, A Theory of Nursing pada tahun 85 ditunjukkan pada masalah konseptual dan filosofis dalam keperawatan. Yang ketiga, Postmodern Nursing and Beyond pada tahun 99 disajikan sebagai model untuk membawa keperawatan praktek ke abad ke-21. Watson menjelaskan 2 peristiwa yang mengubah hidup pribadinya. Dan yang keempat, Caring Science as Cared Science pada tahun 2005, menggambarkan perjalanan pribadinya untuk meningkatkan pemahaman tentang caring, latihan spiritual, konsep praktik perawatan, dan perawatan penyembuhan. Teori Caring Jane Watson. Teori adalah pengelompokan imajinatif pengetahuan, ide, dan pengalaman yang direpresentasikan secara simbolis dan berusaha untuk menerangi fenomena yang diberikan. Menurut Watson pada tahun 1988. Penelitian Watson ke dalam kepedulian menggabungkan empirisme tetapi menekankan pendekatan yang dimulai dengan fenomena keperawatan. Menurut Leininger pada tahun 1979. Dia telah menyelidiki metafora dan puisi untuk berkomunikasi, menyampaikan, dan menjelaskan kepedulian dan penyembuhan manusia. Watson yakin bahwa ada hubungan sakral antara manusia dan alam semesta. Watson telah membandingkan status keperawatan dengan perilaku, kognisi, bahasa tubuh, perasaan, dalam pelajaran, pikiran, indera, medan energi, dan sebagainya. Semuanya berkontribusi pada hubungan caring transpersonal. Kemampuan perawat untuk berhubungan dengan orang lain pada tingkat transpersonal roh ke roh ini diterjemahkan melalui gerakan, gerak tubuh, ekspresi wajah, prosedur, informasi, sentuhan, suara, ekspresi verbal, dan sarana komunikasi ilmiah, teknis, estetika, dan manusia lainnya, ke dalam seni atau tindakan manusia keperawatan atau modalitas penyembuhan caring yang disengaja.
Dia telah menerjemahkan 10 faktor karatif ke dalam proses karitas. Proses karitas mencakup dimensi spiritual yang jelas, kebangkitan cinta dan peduli. Karitas dalam kata lain yang berarti melindungi, menghargai, untuk memberikan perhatian khusus. Dan berikut adalah 10 faktor karatif. Pernyataan teoritis paradigma keperawatan menurut Jane Watson. Keperawatan itu terdiri dari pengetahuan, pemikiran, nilai, filosofi, komitmen, dan tindakan dengan beberapa derajat gairah. Teori Watson menyerukan perawat untuk melampaui prosedur, tugas, dan teknik yang digunakan dalam pengaturan praktik menggunakan 10 faktor karatif, dan proses karitas klinis menggambarkan proses caring tentang bagaimana pasien mencapai atau mempertahankan kesehatan atau pula meninggal dengan tenang. Manusia itu menggunakan istilah manusia, pribadi, kehidupan, kepribadian, dan diri secara bergantian. Dia memandang orang itu sebagai kesatuan pikiran, atau tubuh, atau roh, atau alam. Kesehatan mendefinisikan kesehatan sebagai kesatuan dan harmoni dalam pikiran, tubuh, dan jiwa, terkait dengan tingkat kesesuaian antara diri yang dirasakan dan diri yang dialami. Sedangkan lingkungan, Watson berbicara tentang peran perawat dalam lingkungan sebagai memperhatikan lingkungan mental, fisik, sosial, dan spiritual yang mendukung, protektif, dan atau korektif. Dunia roh universal yang tak terbatas dari alam dan semua makhluk hidup itu adalah penghubung utama umat manusia dan kehidupan itu sendiri. Jane Watson membagi kebutuhan dasar manusia menjadi 4 cabang yang saling berhubungan. Yang pertama, kebutuhan dasar biofisikal atau kebutuhan untuk hidup, yang meliputi kebutuhan makan dan cairan, kebutuhan eliminasi dan kebutuhan ventilasi atau bernafas. Lalu yang kedua, kebutuhan dasar psikofisikal, yaitu kebutuhan fungsional yang meliputi kebutuhan aktivitas dan istirahat, serta kebutuhan seksualitas. Lalu yang ketiga, kebutuhan dasar psikososial atau kebutuhan untuk integrasi, yang meliputi kebutuhan untuk berprestasi dan berorganisasi. Dan yang terakhir, kebutuhan dasar intrapersonal dan interpersonal, atau kebutuhan untuk mengembangkan diri, yaitu kebutuhan aktualisasi diri. Thanks for watching everyone. Bye-bye.